Hey guys, balik lagi bareng gue Brian Solid. Oke, ini adalah iPhone 14 Pro yang sudah diinstal dengan iOS terbaru, yaitu iOS 17, yang nanti bakal rilis secara resmi di seri iPhone selanjutnya, yaitu iPhone 15. Nah, di video kali ini gue akan share ke teman-teman beberapa fitur yang menurut gue cukup penting, karena walaupun bukan update yang signifikan banget, tapi ada beberapa detail kecil yang menurut gue lebih kepake sehari-hari. Sebelum kita ke fitur yang pertama, gue mau kasih tahu dulu kalau iOS 17 yang gue install ini masih versi public beta yang pertama. Dan gue tidak menyarankan teman-teman buat install iOS yang versi beta kayak gini, walaupun sejauh ini cukup stabil sih, tapi mending nunggu pas rilis resmi aja. Dan buat teman-teman yang penasaran iPhone apa aja yang akan kebagian iOS 17, gue akan langsung tampilin di layar kalian sekarang. Oke, kita langsung aja ke fitur pertama yang ada di iOS 17, yaitu mode standby. Jadi simpelnya mode standby ini bisa pakai iPhone kalian buat tampilin banyak informasi secara full screen sambil ditaruh dalam posisi landscape dan sambil dicas. Ada banyak informasi yang bisa ditampilkan di mode standby seperti jam, cuaca, reminders, saham, dan sebagainya. Apple memang bikin mode standby ini supaya semua informasinya gampang dilihat, jadi ukuran teksnya cukup besar, dan ada beberapa tampilan di mode standby ini. Yang pertama ada tipe split view seperti ini, jadi kalian bisa atur di sisi kiri mau tampilannya apa, dan di bagian kanan juga bisa kalian ganti seperti ini, tinggal di swipe aja. Terus kalau kalian geser ke kanan, nanti tampilan mode standby-nya akan menampilkan foto dari galeri, dan kalau teman-teman geser sekali lagi, masih ada beberapa tampilan mode standby yang full screen. Nah, kalau iPhone kalian mendeteksi lagi ada di lingkungan yang pencahayaan rendah, mode standby ini juga akan ganti warna tampilannya jadi warna merah seperti ini. Gue juga udah cobain mode standby ini sambil dengerin lagu di Apple Music. Dan nanti tampilan mode standby-nya akan ada icon kecil di tengah seperti ini, yang kalau kalian klik, akan langsung buka tampilan Now Playing yang ada di Apple Music. Jadi bisa play atau pause, bisa ganti ke lagu berikutnya atau sebelumnya, dan sebagainya. Atau kalau mau balik ke tampilan mode standby yang biasa juga bisa, tinggal di swipe aja. Selain itu, kalian tetap bisa panggil Siri dalam mode standby ini. Oh ya, ngomong-ngomong sekarang panggil Siri, nggak perlu lagi pakai Hey, tapi langsung aja panggil Siri. Dan kalau kalian panggil Siri dalam mode standby, nanti Siri tetap bisa kasih lihat informasi yang kalian minta di tampilan mode standby. Misalnya kalau kita tanya soal cuaca, nanti Siri tetap bisa kasih lihat informasi cuaca tanpa harus unlock iPhone kalian. Nah, yang bagusnya dari mode standby ini adalah kalian nggak harus pakai charger MagSafe dengan iPhone stand seperti ini, karena kalian juga bisa pakai charger kabel biasa. Yang penting posisi iPhone-nya ditaruh dalam mode landscape kayak gini. Tapi menurut gue tentu lebih bagus penerapannya kalau kalian punya iPhone stand magnetic seperti yang di belakang ini yang bisa landscape juga, supaya lihatnya lebih gampang. Ya lumayan lah, iPhone-nya bisa jadi aksesoris tambahan buat desk setup kayak gini. Buat teman-teman yang penasaran, iPhone MagSafe stand yang gue pakai ini gue beli dari merek Nilkin. Kalau kalian tertarik, gue juga akan taruh link produknya di deskripsi video ini. Next kita lanjut ke update besar lainnya, yaitu Name Drop. Jadi simpelnya lewat fitur Name Drop ini, teman-teman bisa tukeran kontak dengan orang lain via NFC, dan caranya tinggal kalian deketin aja iPhone kalian ke iPhone teman kalian atau orang lain. Jadi fitur ini cuma bisa buat ke sesama iPhone dan iPhone yang bisa iOS 17. Menurut gue ini fitur yang bagus juga sih, jadi nggak perlu minta nomor orang, terus buat kontak di HP secara manual, ketik nomornya satu persatu, tapi bisa langsung deketin aja iPhone kalian ke iPhone orang lain yang kalian mau tukeran kontak, dan tukeran kontak ini juga termasuk email, kalau kalian ada catat di kontak kalian. iPhone-nya nggak harus ditempelin ke iPhone lain kok, yang penting dalam posisi cukup dekat aja. Nanti bakal ada animasinya gitu, yang menurut gue animasi yang keren juga. Terus nanti akan muncul kontak poster atau poster kontak dari masing-masing HP sebelum kalian tukeran kontak. Nah, kalian bisa pilih nih, mau receive only kalau mau terima kontak orang lain aja, tapi nggak mau share kontak kalian sendiri, atau bisa juga klik share buat tukeran kontak. Nanti otomatis kalian langsung tukeran kontak satu sama lain. Gue cukup suka sih fitur ini, terutama animasinya, dan memang cepet juga kok iPhone-nya bisa di-tag iPhone lain. Nah, mungkin teman-teman ada yang kepikiran, kalau gitu nggak aman dong, nanti orang lain tinggal deketin iPhone mereka, terus ambil nomor kita. Tapi seperti yang tadi gue contohin, fitur ini tetap akan butuh persetujuan kalian buat share ataupun terima kontak dari orang lain. Jadi nggak akan langsung otomatis saling tukeran kontak. Kalau iPhone kalian lagi dalam mode lock screen, nanti nomor poster kontak kalian sendiri akan di-blur informasinya dan harus unlock dulu buat receive ataupun share kontak kalian. Jadi secara keamanan menurut gue udah nggak masalah. Terus yang bagusnya dari fitur Name Drop ini adalah kalian juga bisa share kontak sambil buka aplikasi lain. Jadi nggak harus buka kontak dulu atau harus ke home screen, tapi bisa sambil buka aplikasi mana aja. Nah, tadi gue udah sempat mention tentang poster kontak. Tapi sebenarnya apa sih poster kontak ini? Jadi beda dengan foto kontak biasa yang cuma lingkaran gitu aja,
Poster kontak ini bisa secara full screen dengan tampilan foto atau memoji, terus juga ada teks nama kontaknya, dan warna background. Bisa dibilang lumayan mirip sih seperti tampilan lock screen yang ada di iOS 16. Kalian juga bisa customize mau pakai foto dari galeri, memoji, dan semua yang ada di kontak poster ini bisa kalian customize juga, seperti font dan ukuran teks, warna background, dan sebagainya. Jadi setiap kali kalian tukeran kontak menggunakan fitur name drop tadi, poster kontak kalian akan muncul di iPhone orang lain. Selain itu, kalian juga bisa buat poster kontak khusus buat kontak orang lain. Jadi misalnya setiap kali mereka telepon, nanti poster kontak yang kalian buat untuk orang itu akan muncul di iPhone kalian. Jadi ini fitur baru untuk interaksi dengan orang lain, tapi sekali lagi hanya untuk ke sesama iPhone dan sama-sama iOS 17. Masih ada fitur baru lagi di bagian AirDrop, karena sekarang di iOS 17, kalian juga bisa kirim file dengan cara yang mirip seperti di name drop tadi, yaitu tinggal deketin aja ke iPhone kalian seperti ini. Dan Apple juga kasih fitur baru yang bagus buat AirDrop, yaitu kalian bisa tetap lanjut kirim file walaupun udah di luar jangkauan AirDrop. Karena nanti kalian akan tetap bisa kirim file lewat kuota seluler kalian. Tapi fitur ini masih belum ada sekarang ya, jadi nggak bisa dicoba. Dan di website Apple sendiri juga udah ditulis kalau fitur ini akan tersedia tahun ini. Plus kalian juga bisa pakai fitur name drop ini dari iPhone ke Apple Watch. Nah di bagian kamera ada fitur baru yang berguna banget tapi nggak disebutin Apple di WWDC kemarin. Nama fiturnya adalah level. Jadi kalau teman-teman nyalain setting level di bagian setting kamera, nanti pas kalian mau foto entah itu mode portrait atau landscape, nanti akan muncul garis buat bantuin kalian ambil fotonya dengan lurus. Dan kalau posisinya sudah lurus dan garisnya nggak ada yang terputus, garis ini akan hilang. Kalau sebelumnya kan cuma ada tanda plus kalau lagi ambil foto dari angle atas kayak flat lay gitu, tapi sekarang udah ada garis level ini yang gue yakin akan membantu banget. Fitur yang seharusnya Apple bisa kasih dari dulu sih, tapi ya lebih baik terlambat daripada nggak ada sama sekali. Lalu fitur baru lainnya di iOS 17 adalah widgetnya lebih interaktif. Nggak semua widget sih, tapi udah ada beberapa widget bawaan Apple seperti Apple Music yang bisa langsung play musik tanpa harus buka aplikasinya dulu. Terus untuk widget reminders, kalian juga bisa langsung tandain to-do list-nya udah selesai langsung dari widget. Semoga kedepannya lebih banyak lagi ya widget yang interaktif kayak gini, jadi nggak harus buka aplikasinya dulu. Lalu buat teman-teman yang pakai iMessage, sekarang juga tampilannya udah berbeda dari yang sebelumnya seperti ini. Sekarang semua fitur-fiturnya ada di tombol plus ini. Yang menurut gue update yang bagus sih, tampilannya jadi lebih simple, clean. Terus juga ada fitur check-in buat kasih tahu orang lain kalau misalnya kalian udah sampai di suatu tempat. Nah mungkin kalian ingat di iOS 16 kalian bisa angkat objek di foto seperti ini dan objeknya langsung terpisah dari background. Sekarang kita bisa tahu fungsi lebih jauh dari fitur ini di iOS 17 yaitu buat stiker. Jadi di iOS 17 lebih gampang lagi. Kalian nggak perlu tekan fotonya secara manual, tapi langsung dipisahin dengan background. Tinggal pilih aja foto apa yang mau jadi stiker, terus klik add sticker, dan kalian langsung punya stiker kalian sendiri di iMessage. Gue sendiri memang nggak sering-sering banget pakai iMessage karena kebanyakan lewat WhatsApp, tapi kadang gue juga menggunakan iMessage untuk hubungin beberapa orang, dan menurut gue ini update yang bagus sih untuk iMessage. Sebenarnya masih ada fitur bagus lainnya di iOS 17 ini, seperti live voicemail, di mana kalian bisa transkrip kata demi kata secara real time pas ada panggilan telepon, terus autocorrect keyboardnya juga lebih akurat. Tapi gue nggak mau bahas terlalu jauh soal fitur-fitur ini, karena fitur ini cuma tersedia dalam bahasa Inggris. Dan gue yakin kebanyakan dari kita yang nonton video ini, pasti interaksi sehari-harinya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ya walaupun fitur yang bagus sebenarnya, tapi nggak terlalu berpengaruh. Selain itu, buat teman-teman yang pakai Apple Music, sekarang juga ada fitur baru nih, yaitu crossfade. Jadi ketika kalian lagi dengerin lagu, nanti volume musiknya akan mengecil secara perlahan ketika lagunya udah mau selesai, dan volumenya juga akan naik secara perlahan ketika baru mulai lagu baru, sehingga perpindahan antar lagunya jadi lebih seamless. Terus juga nanti akan ada aplikasi yang namanya Journal, yang sesuai namanya buat bikin jurnal. Tapi aplikasi ini juga masih belum ada sekarang, jadi belum bisa dites. Dan seperti yang biasanya ada di update iOS lainnya, kalian juga akan dapat wallpaper baru yang warna-warni seperti ini, seperti yang kalian lihat di sepanjang video ini. So, itu dia fitur-fitur bagus yang ada di iOS 17 kali ini. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Fitur apa sih yang jadi favorit kalian di iOS 17? Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!